Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi barisan dan deret aritmetika dan geometri. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas nanti ada barisan aritmetika, barisan geometri, deret aritmetika, deret geometri berhingga, dan deret geometri tak hingga. Untuk pembahasan materi ini nanti akan saya bagi videonya menjadi 2 sesi. Yang pertama nanti ada pembahasan terkait barisan aritmetika dan geometri. Selanjutnya untuk video sesi kedua akan ada materi deret aritmetika dan deret geometri, baik berhingga maupun tak hingga. Barisan aritmetika. Definisi: suatu barisan dinamakan barisan aritmetika jika dan hanya jika selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, selisih dua suku berurutan itu disebut beda dan dinotasikan dengan B. Saya yakin teman-teman semua yang sekarang sudah kelas 11 sudah tidak asing dengan materi ini karena di SMP juga sudah pernah diajarkan. Kembali lagi ke pembahasan. Contoh dari barisan aritmetika itu seperti ini: 1, 3, 5, dan 7. Kenapa kok barisan ini merupakan barisan aritmetika? Ya iya, karena selisihnya tetap. Di sini sudah saya jabarkan, 3 dikurangi 1, itu suku kedua dikurangi suku pertama, itu akan sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua, akan sama dengan suku keempat dikurangi suku ketiga, yaitu sama dengan 2. Ini kan berarti menunjukkan bahwa selisih dari dua suku yang berurutan itu selalu tetap. Dalam hal ini selisihnya yaitu 2. Selanjutnya untuk yang B itu ada 99, 96, 93, dan 90. Ini juga merupakan barisan aritmetika. Contoh dari suatu barisan aritmetika karena selisih dua suku yang berurutan ternyata juga sama. Di sini juga sudah saya jabarkan menjadi 96 dikurangi 99 akan sama dengan 93 dikurangi 96 akan sama dengan 90 dikurangi 93, yaitu sama dengan negatif 3. Berarti beda atau selisih dari dua suku yang berurutan dari barisan ini memiliki selisih atau beda yang tetap. Dengan demikian, dua barisan ini termasuk ke dalam contoh barisan aritmetika. Akan tetapi di sini ada hal yang membedakan ya. Di sini kan kalau yang A itu bedanya positif, kalau yang B itu bedanya negatif. Kalau B-nya positif itu berarti dinamakan barisan aritmetika naik. Sedangkan kalau bedanya negatif itu dinamakan barisan aritmetika turun. Seperti itu. Selanjutnya rumus suku ke N dari barisan aritmetika. Jika U1, U2, U3, sampai UN merupakan suku-suku pada barisan aritmetika, suku ke N barisan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Perhatikan di sini, ini kan perkalian, berarti dikerjakan terlebih dahulu. Jangan keliru dengan menjumlahkannya dengan A dulu ya. Dengan UN-nya di sini tuh suku ke N. Selanjutnya A, atau ada juga yang menotasikan U1, itu dinamakan itu merupakan notasi dari suku pertama dari barisan tersebut. Kemudian untuk B di sini tuh merupakan beda. Beda itu selisih dari barisan aritmetika. Selanjutnya suku tengah. Pada barisan aritmetika dengan banyak sukunya itu harus bilangan ganjil ya di sini. Kita dapat menentukan suku tengahnya. Kenapa kok harus bilangan ganjil banyak sukunya? Ya iya, karena kalau banyak sukunya itu genap, maka kan tengah-tengahnya itu kan bingung ya, maksudnya tidak begitu jelas. Beda dengan ketika banyak sukunya ganjil, misalkan ada 5 suku, berarti kan dalam hal ini U3 atau suku ketiga itu bisa merupakan suku tengahnya seperti itu. Tetapi kalau misalkan banyak sukunya 4, tentu kita akan bingung, berarti suku tengahnya mana? Masa iya di antara suku kedua dan suku ketiga? Padahal kan adanya kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat, seperti itu logikanya.
Untuk mencari suku tengah dari suatu barisan aritmetika yang terdiri atas n sama dengan 2t-1 suku, maka bisa menggunakan rumus UT sama dengan setengah dikalikan A ditambah UN. Kenapa kok di sini bisa menyatakan terdiri atas n sama dengan 2t-1? N sama dengan 2t-1 itu menunjukkan bahwa banyak sukunya. Untuk bisa menggunakan rumus ini itu harus ganjil. Kenapa kok demikian? Iya, karena begini, misalkan kita atau kalian bisa mencoba sendiri mensubstitusikan t ini mulai dari 0 sampai tak hingga, itu nanti akan menghasilkan n-nya itu bilangan ganjil. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Misalkan t-nya itu sama dengan 0, berarti kan 2 kali 0, 0 dikurangi 1, negatif 1. Negatif 1 itu merupakan bilangan ganjil. Kemudian kalau misalkan t-nya sama dengan 1, berarti 2 dikalikan 1, 2. 2 dikurangi 1, 1. 1 juga merupakan bilangan ganjil. Kalau t-nya 2, berarti 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. N sama dengan 3, berarti n-nya bilangan ganjil. Nah, kalau kalian tidak percaya bahwa ini menjamin bahwa banyak sukunya harus bilangan ganjil, silahkan dicoba dengan mensubstitusikan t dari 0 sampai tak hingga. Nanti pasti hasilnya akan selalu bilangan ganjil. Nah, di sini keterangannya dengan n-nya kan sama dengan 2t-1 ya, seperti yang sudah dijelaskan pada sebelum menyebutkan rumus. N sama dengan 2t-1 berarti akan ekuivalen dengan t sama dengan n plus 1 per 2. Ini didapat dengan cara sama seperti kalau kalian mengerjakan aljabar. Ini kan negatif 1, kemudian sama-sama dijumlahkan 1 pada kedua ruas akan menjadi n plus 1 sama dengan 2t plus 0, sehingga t-nya sama dengan n plus 1 per 2, seperti itu. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Di sini diketahui barisan aritmetika 1, 3, 5, 7, dan di sini diberikan UN itu sama dengan 225. Diminta menentukan nilai N-nya ini berapa. Kalau kasusnya seperti ini, kita bisa menggunakan rumus suku ke N. Sebenarnya ketika membahas terkait barisan aritmetika ya, kita berangkat dari rumus suku ke N ini. Nah, dengan menggunakan rumus ini akan diperoleh UN itu kan rumusnya A plus N min 1B. Tinggal disubstitusikan saja. Di sini kan UN-nya diketahui 225. Tulis saja 225. Kemudian suku pertamanya kan jelas di sini 1. Berarti 225 sama dengan 1 plus N-nya kan yang mau dicari. Kalau yang mau dicari berarti kan belum tahu. Kalau belum tahu tulis saja N. N dikurangi 1 dikalikan beda. Bedanya berapa? Beda itu kan selisih antara dua suku yang berurutan. Berarti kan 3 dikurangi 1 atau 5 dikurangi 3 atau 7 dikurangi 5. Karena di sini sudah diberitahu kalau barisannya aritmetika pasti selisihnya tetap. Kalau begitu bedanya 2. Selanjutnya kan diperoleh 225 sama dengan 1 plus 2n min 2. 2n min 2 itu dari mana? Ya ini. Perkalian aljabar 2 kali n dikurangi 2 kali 1. Sehingga hasilnya ini. Setelah itu 1 dikurangi 2 kan negatif 1. Nah ini kurang sama dengan ya. Oh tidak kurang. Disinilah saya langsung, mungkin dalam bahasa sederhana kalian memahaminya pindah ruas. Ini kan awalnya 1 positif, kalau dipindah ke sini jadi negatif. Ini negatif, kalau pindah ke sini jadi positif. Sehingga diperoleh 226 sama dengan 2n, sehingga n-nya 113. Jadi nilai n yang memenuhi UN sama dengan 225 pada barisan aritmetika 1, 3, 5, 7 sampai seterusnya itu adalah 113. Lanjut ke contoh yang kedua.
Di sini diberikan barisan aritmetika 2, 5, 8 sampai dan seterusnya sampai 44. Tentukan suku tengah barisan aritmetika itu dan suku keberapakah suku tengahnya. Berarti di sini diketahui barisan ini, barisannya. Kemudian berarti kan sudah jelas ya, kalau diketahui barisan ini kita dapat menentukan U1 atau A-nya sama dengan 2 dan B-nya itu selisih 2 suku yang berurutan berarti 3. Ditanyakan suku tengah barisan dan suku berarti disuruh mencari UT-nya dan menentukan T-nya itu berapa, seperti itu. Caranya menggunakan rumus suku tengah yang tadi sudah saya bahas di depan. Di sini saya tulis kembali rumus untuk mencari suku tengah itu adalah UT sama dengan setengah dikalikan A plus UN. Maka akan diperoleh dengan substitusi biasa. A-nya di sini kan 2, substitusikan saja A-nya di sini 2 dan UN-nya kenapa kok bisa 44? Iya, karena di sini kan jelas ya, UN itu suku ke N. Karena di sini kan seterusnya kemudian dilanjutkan 44, berarti suku ke N-nya itu 44. Sehingga di sini dapat ditulis setengah kali 46 sama dengan 23. Oh, kalau begitu suku tengahnya adalah 23. Selanjutnya untuk menentukan indeks T akan digunakan rumus umum suku ke N barisan aritmetika. Sehingga UT itu akan sama dengan A plus T-1 kali B. Loh, kok bisa dapat rumus ini dari mana? Perhatikan di sini. Ketika ini N, di sini juga N. Kalau begitu ketika dalam suku tengah, di sini kan berarti indeksnya T. Kalau begitu ya ininya T. Seperti itu. Dan diperoleh sebagai berikut. UT sama dengan A ditambah T-1 kalikan B. Dengan substitusi yang sudah diketahui, UT-nya kan sudah diketahui 23 setelah dicari. Berarti 23 sama dengan suku pertamanya itu tadi 2 plus T-nya yang mau kita cari, berarti T-1 tulis saja, dikalikan dengan B, B-nya 3. Biarkan saja bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian karena di sini bilangan, di sini bilangan, maka bisa dibagi ya. Kalau ini kan perkalian, pindah ke sini jadi pembagian. 21 dibagi 3 itu 7. 7 sama dengan T dikurangi 1, berarti T-nya sama dengan 7 plus 1, yaitu 8. Jadi suku tengah barisan tersebut adalah 23 dan terletak pada suku ke-8. Selanjutnya sisipan barisan aritmetika. Pada barisan aritmetika, kita dapat menyisipkan K buah, ini harusnya diantar nih, suku di antara dua suku yang berurutan, sehingga membentuk barisan aritmetika yang baru. Proses penentuan formula beda dan banyak suku dari barisan aritmetika yang baru dapat dilihat pada uraian berikut. Misalkan nih, diketahui barisan aritmetika awalnya itu A, U2, U3, dan seterusnya sampai UN dengan bedanya itu sama dengan B, misalkan. Maka ketika kita akan membentuk barisan aritmetika baru dengan menyisipkan kabilangan, dapat dituliskan sebagai berikut. A tab, kemudian kita menyisipkan kabilangan, di sini dituliskan A plus B aksen, A plus 2B aksen, dan seterusnya sampai A plus K plus 1 kali B aksen. Dengan demikian, ini kan berarti suku ke K plus 1 aksen. Kalau begitu, U2 ini UK plus 2 aksen. Sampai sini itu nanti akan menjadi U N-1 kali K plus N aksen. Nah, kalau kalian tidak begitu paham ini tidak masalah. Di sini saya hanya akan menceritakan bagaimana kok nanti bisa mendapatkan rumus ini dan ini, seperti itu. Berdasarkan pengamatan antara barisan awal dan barisan baru akan diperoleh hubungan berikut ini. U1 aksennya sama dengan A, tulis di sini, kemudian UK plus 2 aksennya sama dengan U2. Maka akan menjadi A plus N-1 kali B kan ya rumusnya. Tapi karena di sini N-nya itu K plus 2, berarti ditulis saja K plus 2 dikurangi 1 kalikan B aksen. Di sini bedanya itu beda yang baru,
beda barisan aritmetika yang baru, sehingga notasinya adalah B aksen. Itu sama dengan U2. Kalau begitu, kalau A-nya dipindah ke sini menjadi K plus 1. Ini K plus 1 karena 2 min 1 itu 1. K plus 1 kalikan B aksen itu sama dengan U2 dikurangi A. Padahal tadi itu kan barisan awalnya kan ini ya. Kalau begitu U2 dikurangi A itu kan sama dengan bedanya dong. Beda dari barisan yang awal, bukan yang baru. Berarti B notasinya. U2 min A kalau begitu bisa diganti dengan B. Sehingga akan diperoleh K plus 1 dikalikan B aksen itu sama dengan B. Dengan demikian B aksen sama dengan B per K plus 1. Selanjutnya penentuan banyak suku pada barisan aritmetika yang baru itu adalah seperti berikut. UN aksen UN dikurangi 1 kalikan K plus M. Sehingga nanti akan diperoleh, kalau ini kita jabarkan seperti ini menggunakan rumus umum suku ke N dari barisan aritmetika, di mana sukunya ini suku ke N aksen dan ini suku ke N dikurangi 1 kalikan K plus N. Nanti akan diperoleh hubungan antara banyak suku baru dengan banyak suku awal itu seperti berikut ini. N aksen sama dengan N dikurangi 1 dikalikan K plus N. Seperti itu. Selanjutnya langsung ke contoh soal. Di antara bilangan 20 dan 116 disisipkan 11 bilangan, sehingga terjadi suatu barisan aritmetika. Tentukanlah beda barisan aritmetika yang baru dan suku tengah barisan aritmetika baru dan letaknya. Oh ya, ini berarti beda barisan aritmetika dapat dicari dengan rumus yang tadi ya. B aksen sama dengan B dibagi K plus 1. Sehingga diperoleh B aksen sama dengan 96. Loh, kenapa kok bisa 96? Iya, caranya itu dari sini, 116 dikurangi 20. B itu kan selisih dari barisan awal. Sebelum disisipkan 11 bilangan, suku setelah 20 itu kan 116. Kalau begitu, beda barisan awalnya itu kan 116 dikurangi 20, berarti 96 dibagi 11 plus 1. K-nya itu 11. Di K itu banyaknya sisipan. Di sini kan disisipkan 11 bilangan, berarti K-nya 11. Kemudian kalau setelah dihitung akan diperoleh 96 per 12 sama dengan 8. Jadi beda barisan aritmetika yang baru itu adalah 8. Selanjutnya untuk yang B, untuk menentukan suku tengah dari barisan aritmetika baru dan letaknya, itu akan ditentukan terlebih dahulu banyaknya suku pada barisan aritmetika tersebut, yang baru ya maksudnya. Caranya dengan menggunakan rumus yang tadi. N aksen sama dengan N dikurangi 1 kalikan K plus N. Sehingga diperoleh N aksen sama dengan 2. Kenapa kok 2? Awalnya kan di sini hanya ada 20 dan 116. Berarti banyak suku pada barisan aritmetika yang awal itu ada 2. N-nya berarti 2. Kurangi 1 kalikan K. K ini banyaknya sisipan, dalam hal ini 11 bilangan, berarti kalikan 11 ditambah 2. 2 ini N yang sama dengan yang di sini. Sehingga nanti akan diperoleh 2 dikurangi 1 kan 1. 1 kali 11, 11 plus 2 sama dengan 13. Nah, selanjutnya dari sini kan terlihat bahwa banyaknya suku pada barisan aritmetika yang baru itu ganjil 13, sehingga memiliki suku tengah. Suku tengahnya ya pakai rumus yang tadi juga, yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. UT sama dengan setengah kalikan A plus UN aksen, dimana A-nya kan di sini 20 suku awal plus 116 ini kan
Setelah disisipkan n bilangan, maka yang menjadi suku ke n dari barisan aritmatika yang baru kan berarti 116. Kalau dituliskan itu berarti 20, kemudian disisipkan 11 bilangan, kemudian baru 116. Berarti suku ke n-nya 116. Sehingga diperoleh setengah kali 136 sama dengan 68. Letak suku tengahnya bisa dicari dengan rumus pada slide sebelumnya juga, yaitu T notasinya, suku tengah maksudnya, sama dengan 1 plus N aksen per 2. N aksennya itu kan ini 13, jadi 1 plus 13 dibagi 2 sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. Sebenarnya kalau di logika sekalipun tanpa rumus ini juga bisa. Sekarang ya coba kita pikir bersama. Kalau banyak sukunya 13, berarti ada U1, U2, U3, U4, U5 sampai U13, maka kan akan sangat jelas ya bahwa suku tengahnya itu ya suku ke-7. Jadi di sebelah suku U7 itu ada 6 suku, kemudian di sebelah kiri ya berarti, kemudian di sebelah kanannya U7 juga ada 6 suku, sehingga U7 ini bisa menjadi atau bisa dikatakan sebagai suku tengah dari barisan tersebut tanpa harus menggunakan rumus ini. Jadi dalam matematika itu sebenarnya tidak harus menghafalkan rumus, yang penting kalian paham logikanya saja. Selanjutnya, barisan geometri. Definisinya, suatu barisan dinamakan barisan geometri, jika dan hanya jika rasio atau perbandingan dua suku yang berurutan selalu tetap. Kalau yang aritmatika tadi kan selisihnya yang tetap. Kalau barisan geometri, rasio atau perbandingannya yang tetap. Misalkan di sini contohnya itu 5, 15, 45, dan 135. Ini termasuk barisan geometri karena setiap dua suku yang berurutan perbandingannya itu selalu tetap. 15 per 5 akan sama dengan 45 per 15 akan sama dengan 135 per 45, yaitu 3. Ini juga sama, 160, 80, 40, 20 sampai UN. Ini juga merupakan contoh barisan geometri karena ini yang ini saya kebalik nulisnya, harusnya 80 per 160 sama dengan 40 per 80 sama dengan 20 per 40 sama dengan setengah. Berarti rasio dari barisan ini adalah setengah. Selanjutnya rumus suku ke N. Jika U1, U2, U3 sampai UN merupakan suku-suku barisan geometri, suku ke N barisan tersebut dinyatakan sebagai berikut. UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. UN-nya ini suku ke N, A-nya itu suku pertama atau U1, R-nya ini rasio dari barisannya. N di sini sama dengan N di sini. Selanjutnya suku tengah. Pada barisan geometri dengan banyak suku bilangan ganjil, kita juga dapat menentukan suku tengahnya. Nah, untuk mencari suku tengah dari suatu barisan geometri yang terdiri atas N sama dengan 2T dikurangi 1 suku, maka bisa menggunakan rumus ini, rumusnya. UT sama dengan akar dari A kalikan U 2T dikurangi 1. Dengan N-nya itu sama dengan 2T dikurangi 1, sehingga ekivalen dengan T sama dengan N plus 1 per 2. Untuk yang ini sama dengan yang pada barisan aritmetika. Lanjut ke contoh soal. Yang pertama, berapa banyak suku yang ada di dalam barisan geometri 3, 6, 12, sampai 3072. Kalau soalnya diminta mencari berapa banyak suku, berarti yang dicari adalah N-nya. Dengan menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1, maka akan diperoleh, ini saya tulis lagi rumusnya, ini kan ekivalen dengan 3072. UN itu yang ini, yang terakhir. UN-nya kan 3072, sama dengan 3 kali 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, nanti tugas kita adalah mencari nilai N-nya ini. N-nya itu berapa? Selanjutnya, ini harusnya di bawahnya sini ya. Ini ke tab.
Garis ini kan ada 3 kali, berarti kalau dipindah ruas bisa menjadi pembagi. 3072 dibagi 3 menjadi 1024 sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Padahal 1024 itu sama dengan 2 pangkat 10. Sehingga diperoleh 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Dengan demikian diperoleh 10 sama dengan N kurangi 1. Ini dari mana? Ini kalau kalian ingat kembali itu berarti materi kelas 10 tentang eksponen dan logaritma. Nah, di sini ini adalah persamaan eksponen. Kalau ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx itu kan berarti fx sama dengan gx ya. Dalam hal ini kan fx-nya kebetulan suatu konstanta, berarti juga sama konsep yang diperoleh 10 sama dengan N dikurangi 1 sehingga N-nya sama dengan 11. Jadi banyak suku dalam barisan geometri tersebut adalah 11. Selanjutnya nomor 2, diketahui suku ketiga dan kelima barisan geometri berturut-turut adalah 27 dan 3. Rasio barisan geometri tersebut positif. Tentukan U9 dari barisan geometri tersebut. Di sini yang diketahui adalah suku ketiga dan suku kelimanya. Kemudian sudah diberitahukan bahwa rasio barisan tersebut positif, tetapi tidak diberitahu rasionya itu berapa. Sehingga dengan memanfaatkan yang diketahui itu, ini berarti U3 dan U5, kita harus mencari terlebih dahulu A dan R-nya, suku pertama dan rasionya. Caranya bagaimana? Kita bandingkan U5 dibagi U3. U5 kan sama dengan AR pangkat 4. Dengan menggunakan rumus ini ya. AR pangkat N-1 diberikan AR pangkat 4. U3 sama dengan AR pangkat 2. Kalau begitu, A-nya kan di sini bisa dicoret. Sehingga menjadi R pangkat 2 sisa. Ini hasilnya kan R pangkat 2. Sama dengan 3/27. Ini dari mana? U5-nya kan 3. Berarti kan U5 sama dengan AR pangkat 4 sama dengan 3, U3 sama dengan AR pangkat 2, di sini sama dengan 27. Kalau begitu diperoleh R pangkat 2 sama dengan 1/9. Hal ini ekivalen dengan R sama dengan plus minus 1/3. Kenapa kok bisa ada tanda plus minus di sini? Kalau dalam bahasa yang lebih sederhana mungkin untuk menjelaskan hal ini, kalian bisa langsung saja mensubstitusikan nilai R-nya ini ke dalam persamaan ini. Seandainya R-nya itu sepertiga dikuadratkan, itu kan hasilnya sama dengan 1/9. Kemudian seandainya R-nya sama dengan negatif 1/3, negatif 1/3 dikuadratkan, hasilnya kan juga 1/9. Kalau begitu, nilai yang memenuhi persamaan R kuadrat sama dengan 1/9 berarti bisa 1/3, bisa negatif 1/3. Sehingga di sini saya tulis R sama dengan plus minus 1/3. Tetapi karena di sini kan syaratnya rasionya merupakan bilangan yang positif, maka nilai R yang memenuhi hanya 1/3 saja. Selanjutnya, untuk menentukan nilai A bisa disubstitusikan ke salah satu suku yang sudah diketahui. Di sini kan diketahui U3 sama dengan 27. Saya menggunakan U3. Kalau kalian ingin mensubstitusikan R-nya ke U5, berarti AR pangkat 4 ya tidak apa-apa. Nanti hasilnya akan sama. Kalau tidak percaya bisa dicoba. U3 sama dengan AR pangkat 2 sama dengan 27. Hal ini ekivalen dengan A dikalikan 1/3 dikuadratkan. R-nya kan tadi 1/3. Disubstitusikan menjadi 1/3 dikuadratkan sama dengan 27. Sehingga A kali 1/9 sama dengan 27. Kalau begitu A-nya sama dengan 27 kalikan 9, 243. Nah, ini kan berarti sudah ketemu A dan R-nya. Sehingga kita bisa menentukan U9 atau suku ke-9-nya dengan menggunakan rumus suku ke N barisan geometri ini. U9 sama dengan AR pangkat 8. A-nya kan 243. Kemudian R-nya 1/3. Kalau begitu,
U9 sama dengan 243 kalikan sepertiga dipangkatkan 8. Nah, di sini kalian boleh memangkatkan 3 ini sebanyak 8 kali atau boleh memodifikasi bentuk 243 ini menjadi bentuk 3 pangkat. Karena kebetulan bisa diubah menjadi 3 pangkat 5 ya di sini. Kalau kalian tidak kepikiran cara ini, kemudian menghitung 3 kali 3 kali 3 kalikan sebanyak 8 kali, ya nggak apa-apa, nanti hasilnya akan sama. Ini saya menggunakan cara yang lebih simpel dalam perhitungannya, sehingga nanti akan diperoleh 3 pangkat 5 per 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3 ya, dengan menggunakan sifat eksponen. Nah, kalau ada A pangkat negatif N itu kan sama dengan 1 per A pangkat N, sehingga sama dengan 1 per 27. Jadi U9 dari barisan geometri tersebut adalah 1 per 27. Nah, ini ada contoh soal lagi. 3 bilangan membentuk barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan itu adalah 26 dan hasil kalinya 216. Tentukan ketiga bilangan itu. Berarti di sini diketahui 3 bilangan membentuk barisan geometri. Di sini saya tulis U1, U2, U3. Ini saya misalkan barisan ini apa namanya? 3 barisan geometri itu tuh U1, U2, dan U3. Ini saya misalkan saja. Kalau kalian ingin menulis menggunakan A, B, C atau apa, atau notasi lain juga nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa memisalkan ya. Ini boleh kalian tulis dengan kata tulis atau misalkan juga boleh. Misalkan 3 bilangan yang membentuk barisan geometri tersebut adalah U1, U2, dan U3. Di sini kan diketahui jumlah ketiga bilangan itu adalah 26. Kalau begitu dapat ditulis U1 plus U2 plus U3 sama dengan 26. Ini kan jumlah dari ketiga bilangan itu. Kemudian hasil kalinya 216. Berarti U1 kali U2 kali U3 itu sama dengan 216. Yang ditanyakan itu adalah tentukan ketiga bilangan itu. Berarti ditanyakan U1-nya berapa, U2-nya berapa, dan U3-nya berapa. Nah, di sini saya mengambil atau memisalkan U2-nya sama dengan A, U1-nya sama dengan A per R, dan U3-nya sama dengan AR. Kenapa kok harus memilih ini? Ini supaya dalam perhitungannya nanti lebih mudah. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian memisalkan dengan yang lainnya, nanti akan sedikit rumit dalam perhitungan. Nah, selanjutnya saya lanjutkan. Maka dapat ditulis barisan geometri U1, U2, U3-nya berdasarkan pemisalan ini diperoleh A per R, U1-nya kan A per R, A, U2-nya A, dan U3-nya AR. Padahal diketahui hasil kalinya itu 216. Sehingga dapat ditulis A per R dikalikan A dikalikan AR sama dengan 216. R di sini kan bisa dicoret dengan R di sini. Sehingga diperoleh A pangkat 3 sama dengan 216, yang tidak lain merupakan 6 pangkat 3. Sehingga diperoleh A-nya sama dengan 6. Nah, di sini terlihat bahwa tujuan saya memisalkan U1-nya itu sama dengan A per R, kemudian U2-nya sama dengan A, dan U3-nya sama dengan AR. Itu supaya R di sini bisa dicoret. Sehingga nanti hanya diperoleh A saja. Di sini A pangkat 3. Kalau sudah ketemu satu variabel saja, berarti kan nanti kita bisa lebih mudah menentukan nilai dari variabel itu. Begitu. Kalau begitu kan sudah ketemu A-nya. Berarti barisan geometri tadi itu ya 6 per R, 6, 6 R. Nah, di sini lumayan A-nya sudah diketahui, tinggal mencari R-nya. Nah, untuk mencari R-nya di sini saya menggunakan yang diketahui juga, yaitu hasil jumlahnya. Hasil jumlah ketiga suku kan diketahui 26. Kalau begitu dengan menggunakan ini, suku-suku yang ini, bukan yang ini lagi, karena A-nya sudah ketemu, diperoleh 6 per R ditambah 6 ditambah 6R sama dengan 26.
6 di sini kan bilangan, saya pindah ke sini saja menjadi 20. 26 dikurangi 6 kan 20. Sehingga menjadi tinggal 6 per R plus 6R sama dengan 20. Kalau 6-nya itu saya keluarkan, kemudian saya kasih tanda kurung, maka akan menjadi 6 kali 1 per R plus R. Kenapa kok bisa jadi dari sini ke sini? Ya nggak apa-apa, intinya dalam matematika itu boleh mengubah bentuk selagi tidak mengubah nilai. Apa buktinya kalau tidak mengubah nilai? Nah nih ya, coba kalau saya kalikan ini dengan yang di dalam kurung ini, nanti kan hasilnya akan sama dengan ini. Perkalian aljabar biasa ya ini. Berarti kan 6 kalikan 1 per R, 6 per R. Ditambah 6 kalikan R, 6R. Kalau begitu kan ini dengan ini bentuknya ekivalen. Kalau ekivalen ya tidak masalah, seperti itu. Sehingga dari sini akan diperoleh R plus 1 per R sama dengan 20 per 6. Di sini 1 per R plus R, kok di sini R plus 1 per R? Tidak masalah ya, di sini kan hanyalah mohon maaf, di sini kan pada penjumlahan bilangan real itu kan berlaku sifat komutatif penjumlahan, di mana A plus B itu sama dengan B plus A. Sehingga tidak masalah ketika kemudian di sini saya menuliskan 1 per R plus R menjadi R plus 1 per R. Coba ya, kalau kalian menghitung 2 plus 3 kan akan sama dengan 3 plus 2. Itu karena pada penjumlahan dan pengurangan, ya penjumlahan saja deh. Penjumlahan itu berlaku sifat komutatif seperti itu. Nah, ini kan 20 per 6 itu bisa disederhanakan menjadi 10 per 3. 10 per 3 dapat diubah menjadi bentuk pecahan campuran, jadinya 3 sepertiga. Padahal 3 sepertiga itu kan sama dengan 3 ditambah 1 per 3. Kalau kalian tidak percaya, silahkan disamakan penyebutnya, nanti kan hasilnya akan sama. Nah, kenapa kok diubah bentuk begini juga? Sebenarnya ini hanya rekayasa sederhana supaya nanti saya tidak menghitung. Ini kan R plus 1 per R. Di sini juga sama bentuknya. 3 plus 1 per 3. Kalau begitu sudah jelas dong. Berarti kalau R-nya itu 3, 1 per R-nya itu 1 per 3. Atau di sini tidak harus 3 plus 1 per 3 ya, boleh juga 1 per 3 plus 3. Kalau begitu nanti R-nya 1 per 3, ya R-nya 1 per 3. Berarti R-nya kan ada 2 kemungkinan, bisa 3, bisa 1 per 3, seperti itu. Nah, penentuan barisan geometri ini karena R-nya ada 2, maka di sini saya tuliskan untuk A sama dengan 6, A-nya kan sama 6. Suku awal ya pastinya sama. Dan R-nya sama dengan 3, maka barisannya itu ini 2, 6, 18. Membentuk barisan naik. Barisan naik itu berarti bertambah besar nilai dari bilangan selanjutnya. Kemudian untuk yang A sama dengan 6 dan R sama dengan 1/3 itu diperoleh barisannya itu 18,6,2 dan seterusnya. Ini membentuk barisan geometri yang turun. Sisipan barisan geometri analog dengan sisipan barisan aritmetika. Pada barisan geometri U1, U2, U3 sampai UN di antara dua suku berurutan juga dapat disisipkan K suku baru. Nah, formulanya ini yang dapat dipakai itu ada tiga formula. Yang pertama untuk menentukan banyak suku sesudah disisipkan. Itu rumusnya ini, N ditambah N-1 kalikan K. Ini dikalikan dulu baru dijumlahkan. Karena posisi perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan. Selanjutnya untuk yang rumus kedua itu menentukan rasio sesudah penyisipan. Caranya kalian bisa langsung menggunakan rumus ini. R aksen sama dengan akar pangkat K plus 1 dari R. Nah, R-nya itu kan, R itu kan rasio. Rasio itu kan perbandingan antara suku berikutnya dengan suku sebelumnya. Sehingga di sini saya tuliskan sama dengan UN per UN-1 karena ini kan rasio juga.
Kalau begitu tidak mengubah nilai. Kalau tidak mengubah nilai berarti boleh pakai rumus ini. Selanjutnya suku ke N sudah penyisipan UN aksen itu ditentukan oleh rumus ini. Ini sama seperti rumus suku ke N umumnya, hanya saja di sini R dan N-nya itu R baru dan N baru yang diperoleh dari rumus ini. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soal. Di antara 2 dan 162 disisipkan 3 buah bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Tentukanlah yang pertama rasio barisan geometri baru, kemudian yang kedua suku ke N barisan geometri yang baru. Ketahui U1 sama dengan A sama dengan 2, kemudian UN-nya sama dengan 162. Kemudian disisipkan 3 buah bilangan, berarti K-nya 3. R-nya sama dengan 162 per 2 sama dengan 81. Ini ya, ini kan ada suku setelah 2 itu kan ada 162 awalnya. Kemudian di antara keduanya disisipkan 3 buah bilangan. Kalau begitu rasionya ya 162 per 2. Karena R itu kan rasio barisan awal. Nah, yang ditanyakan itu rasio barisan geometri baru atau yang di sini dinotasikan dengan R aksen dan suku ke N barisan geometri yang baru. Itu notasinya adalah UN aksen. Dengan menggunakan rumus R aksen sama dengan akar pangkat K plus 1 dari R, diperoleh rasio baru barisan geometri sebagai berikut. R aksen sama dengan ini ya, akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4. Sehingga diperoleh akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 itu hasilnya adalah 3. Jadi rasio barisan geometri barunya adalah 3. Selanjutnya sebelum menentukan suku ke N barisan geometri perlu dicari terlebih dahulu banyak sukunya atau N aksen. Dengan rumus tadi pada slide sebelumnya diperoleh N aksen sama dengan N plus N dikurangi 1 kalikan K sama dengan 2 plus 2 min 1 kalikan 3 sama dengan 5. Jadi banyaknya suku barisan geometri baru tersebut adalah 5. Sehingga dengan menggunakan rumus yang suku ke N barisan baru, ini sebenarnya rumusnya sama dengan yang suku ke N barisan geometri umum. Hanya saja di sini rasio dan N-nya itu pakai yang barisan baru. Atau notasinya itu R aksen dan N aksen, tapi rumusnya tetap sama. Diperoleh suku kelima barisan geometri baru sebagai berikut. U5 aksen sama dengan A-nya kan 2, suku pertamanya kan 2, dikalikan R aksennya 3, dipangkatkan dengan 5 min 1. N aksennya kan di sini sudah ketemu 5. Sehingga diperoleh 2 kali 3 pangkat 4. Sama dengan 2 kali 81 sama dengan 162. Jadi suku kelima barisan geometri baru tersebut adalah 162. Nah, selanjutnya untuk pembahasan terkait deret aritmatika dan deret geometri baik berhingga maupun tak hingga akan saya bahas pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami lebih detail terkait barisan aritmatika dan geometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.